Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kontingen liabilities and provision. Karena pertama ada kewajiban bersyarat atau kontingen liabilities atau bisa disebut utang jumlah dan kapan waktu pembayarannya belum bisa dipastikan oleh karena tergantung pada peristiwa di kemudian hari. Lalu bergantung pada tingkat kejadiannya. Yang pertama ada remote, tingkat terjadinya kurang dari 5%. Lalu possible, tingkat terjadinya besar dari 5%, kecil atau sama dengan 50%. Tingkat kejadian dari probable besar dari 50% sampai dengan 90%. Virtual versatile, tingkat terjadinya besar dari 90% dan kecil dari 100%. Penyebab munculnya ada dua. Yang pertama, hukum kewajiban bersyarat yang muncul karena adanya faktor litigasi atau pemutusan pengadilan yang mempengaruhi perusahaan. Lalu ada konstruktif, kewajiban bersyarat yang muncul karena adanya kewajiban dari perusahaan, kebijakan dari perusahaan. Kemudian macam-macam. Yang pertama, lawsuit, lalu warranties, ketiga consideration payable, keempat environmental, kelima one rose contract, lalu karena restructuring. Lalu pertama lawsuit merupakan profesi yang mungkin muncul karena adanya litigasi hukum. Nah, dalam menentukan pengakuan profesi yang dikategorikan sebagai lawsuit, pertama, apakah kemungkinan kewajiban itu merupakan terjadi dan dapat diukur untuk tahun atau periode sekarang. Lalu kedua, apakah ada kemungkinan membawa unfavorable atau outcome. Lalu ketiga, kemampuan perusahaan untuk melakukan estimasi yang rasional. Jurnal saat mengakui adanya provision pada tingkat probable dan perusahaan harus membayar ganti rugi. Jurnalnya lawsuit loss di debit, lawsuit liabilities di kredit. Kerugian atau lawsuit loss akan mempengaruhi laporan itu sendiri. Lalu warranty provision merupakan provision yang mungkin muncul karena perusahaan memberikan garansi kepada pelanggan atas penjualan produk atau pemberian jasa yang dilakukan. Nah, di sini ada garansi asuran atau garansi asuran type warranty, garansi service type warranty. Nah, di sini ada jurnal mencatat adanya penjualan produk yang disertai garansi asuran type warranty. Cashnya di debit, warranty expense di debit, lalu warranty liabilities di kredit, sales revenue-nya di kredit. Jurnal untuk mencatat adanya pemberian garansi kepada pelanggan, asuran type warranty, warranty liability-nya di kredit di debit, cash, inventory, accurate payroll itu di kredit semua. Nah, di sini ada jurnal mencatat adanya penjualan produk yang disertai garansi, yang service type warranty, itu di debit, lalu warranty revenue di kredit, revenue-nya di kredit juga. Jurnal untuk mencatat adanya pemberian garansi kepada pelanggan yang di service type warranty, earned warranty revenue-nya di debit,
warranty revenue di kredit. Kemudian consideration payable adalah provision yang mungkin muncul karena perusahaan memutuskan untuk memberikan hadiah kepada pelanggan karena suatu hal, misalnya untuk meningkatkan penjualan produk itu. Nah, ada jurnal untuk mencatat pemberian hadiah itu premium inventory di kredit. Untuk jurnal mencatat penjualan dan estimasi hadiah yang nantinya akan diberikan, cashnya di debit, premium expense di debit, sales revenue di kredit, premium liability di kredit. Kemudian jurnal pada saat hadiah sudah diberikan kepada pelanggan atau hadiah sudah pada pelanggan, premium liability di debit. Kemudian premium inventory di kredit. Environmental provision merupakan provision yang mungkin muncul karena adanya faktor lingkungan. Jurnal untuk mencatat tentang environmental jika terdapat biaya pembongkaran alat pengeboran, atau bisa kita pakai jurnal drilling platform debit, environmental credit. Jadi jurnal untuk mencatat adanya beban depresiasi alat dari alat pengeboran, depresiasi debit, kemudian depresiasi plan asset di kredit. Jurnal untuk mencatat adanya beban bunga atas manfaat yang diterima karena pengeboran, interest expense di debit, kemudian environmental liability di kredit. Lalu jurnal untuk mencatat pembongkaran alat pengeboran di akhir masa manfaat. Di sini biaya pembongkaran yang dilakukan kecil dari biaya estimasi pembongkaran, yaitu jurnalnya environmental liability di debit, kemudian gain on settlement of environmental liability di kredit, kemudian cashnya di kredit juga. Biaya pembongkaran yang jika biaya pembongkaran yang dilakukan besar dari biaya estimasi pembongkaran, maka jurnal yang dipakai environmental liability-nya debit, loss on settlement of environmental liability debit, kemudian cashnya di kredit. Lalu one loss contract merupakan provision yang mungkin muncul karena adanya kesepakatan kontrak yang sifatnya memaksa atau membebani. Restructuring merupakan provision yang mungkin muncul karena perusahaan memutuskan untuk melakukan restrukturasi atau penataan ulang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.